Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa bini'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Selamat malam saya ucapkan kepada rekan-rekan yang sudah masuk. Ini ada satu, silakan dikomen dulu supaya kami tahu siapa yang masuk. Barangkali ada yang nanti didiskusikan, terutama untuk malam ini kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis irama lagu dalam seni baca Al-Quran. Seperti kita tahu bahwa dalam seni baca Al-Quran kita mengenal ada 7, ada 7 lagu yang biasa kita sebut sebagai lagu bayati. Kemudian ada yang namanya lagu soba, ada lagu Hijaz, Nahawan, Sika, Rash, Jiharkah, itu adalah nama-nama atau jenis lagu-lagu yang biasa kita kenal di dalam seni baca Al-Quran. Tadi pagi kita sudah menjelaskan bagaimana tips atau usaha-usaha agar kita mempunyai suara yang bagus, suara yang merdu, suara yang enak didengar oleh pemirsanya atau orang lain yang mendengarkan. Ya, mungkin barangkali diingat ada yang namanya latihan pernafasan. Ya, latihan pernafasan, bagaimana cara bernafas untuk mempunyai nafas panjang sehingga ketika melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran didengarnya enak, tidak putus-putus. Karena banyak para pecinta seni baca Al-Quran, karena mungkin mentalnya, karena dia di panggung atau beliau sedang perform di atas mimbar, sehingga mentalnya agak sedikit nervous, sehingga ketika melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, nafasnya menjadi pendek karena persiapannya kurang. Terima kasih Bapak Sugiarto. Waduh, niki dari Ketua GJM Randu Dongkal. Terima kasih, siap hadir, matur suwun. Pak Sugiarto, mudah-mudahan malam ini dengan kesibukan yang luar biasa dari Pak Sugiarto, mudah-mudahan bisa menangkap apa yang saya jelaskan nanti mengenai jenis-jenis atau nama-nama tausyih atau irama lagu atau nada-nada atau makom-makom di dalam seni baca Al-Quran yang saya sebutkan tadi. Ada 7, Ada 7. Yang pertama adalah bayati,
Soba, Hijaz, Rosh, Sika, Nahawan, Jiharka, dan satu lagi Soba. Ya, itu ada 7 lagu. Mengapa kita membutuhkan itu? Karena untuk keserasian ketika kita melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, seperti tadi saya jelaskan di pagi hari setelah ba'da subuh sekitar jam 5:30, saya jelaskan di sana bagaimana tips-tips melatih vokal, ya, tips-tips melatih suara supaya terdengar tidak fals. Tips-tipsnya diantaranya yang tadi itu, ya, latihan pernafasan, kemudian latihan vibrasi, ya. Vibrasi seperti apa? Saya ulangi lagi, ya. Yang seperti itu. Nah, itu contoh dari sebagian kecil vibrasi sebagai bagian dari variasi yang ada di seni baca Al-Quran. Okay? Barangkali yang lain, Pak Sugiarto masih standby mendengarkan. Semoga Ibu Miranya juga sama-sama, sami-sami menyaksikan atau mengikuti siaran stream ini dengan harapan bisa mengetahui bagaimana cara-cara melantunkan jenis-jenis irama lagu di seni baca Al-Quran. Yang seperti tadi, ya. Kemudian setelah vibrasi ada yang namanya latihan membaca dengan nada tinggi. Membaca dengan nada tinggi. Contohnya apa, ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-ayah. Ya, itu latihan dengan nada tinggi. Supaya apa? Ya supaya tidak kaku, supaya suaranya enak, ya, tidak kaku. Kalau kaku nanti variasinya menjadi fals, tidak bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian ada yang namanya bagaimana cara melafalkan huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, tha. Itu seperti saya jelaskan pada pagi hari, itu juga perlu karena ini berkaitan dengan makharijul huruf, tajwidnya supaya tidak keleleran. Nah, sekarang bagaimana cara kita menjelaskan tentang lagu-lagu yang ada di seni baca Al-Quran ini? Seperti yang tadi saya tulis di judul, bahwa kita ingin menjelaskan tentang masing-masing lagu yang ada di seni baca Al-Quran. Yang pertama adalah lagu Bayati. Nah, ini lagu Bayati juga banyak. Ada namanya Bayati asli dalam tingkatan nada qaror, Bayati asli dalam tingkatan nada nawat. Ada juga Bayati Husaini nawat. Ada Bayati asli jawab. Ada Bayati asli jawabul jawab. Ada Bayati syuri jawabul jawab. Banyak, ternyata banyak. Baru satu Bayati saja sudah berbagai macam namanya. Nah, kita contohkan
Apa sih bayati itu? Lagu bayati adalah cirinya jenis irama lagu yang bergerak lambat. Nah, ini ya. Jadi bayati itu irama lagu yang bergerak lambat. Biasanya ini digunakan oleh para qari-qari atau ketika mengikuti tilawatil Quran, ya, tingkat di atas kecamatan tentunya. Kalau kecamatan masih membawa surat sendiri, tapi kalau di atas kecamatan, dulu saya diberikan oleh Dewan Juri, kemudian kita suruh ngarang sendiri lagu-lagunya. Ya, itu irama bayati. Seperti apa? Yang pertama tadi sudah sering saya jelaskan. Yang pertama adalah bayati asli dalam tingkatan nada qoror. Apa itu qoror? Nada yang rendah. Nada yang rendah. Tausiahnya coba bunyi seperti apa? Kita rendahkan dulu suara kita supaya nanti ketika menginjak ke lagu berikutnya menjadi kuat. Karena kalau lihat kita langsung nadanya nada tinggi, nanti kesananya akan tidak kuat. Ya, yuk kita sama-sama. Bayati asli dalam tingkatan nada qoror atau nada rendah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nurun nabi 'alal 'alimi asfar. Ya, ini adalah lagu bayati asli tingkatan nada qoror. Tingkatan nada yang kedua adalah nada bayati asli dalam tingkatan nada nawa. Ini adalah bayati asli dalam tingkatan nada naw. Kemudian ada yang namanya bayati suri. Bayati suri. Wa syari'atul Islam. Ini bayati suri. Kemudian ada variasi berikutnya. Wa syari'atul Islam. Kemudian ada bayati suri tingkatan nada jawabnya. Wa syari'atul Islami Ya, ini adalah
bagian lagu-lagu Bayyati. Itu contoh atas saja ya. Kemudian yang kedua, ada yang namanya lagu soba. Ya. Ya, yang lain ditunggu kehadirannya. Ada lagi yang lain. Ini Pak Sugiarto siap hadir. Pak Giarto alhamdulillah nih istiqomah pengen golek ilmu walaupun sedikit ya. Tapi yang penting niatnya lillahi ta'ala ingin bisa berbagi pahala ya. Yes, pahalanya sapa insyaallah sing ngatur. Ngoten nggih. Bayati selesai. Ya, kita contohkan tadi. Kita nanti nggak sampai ya. Kita tidak sampai nanti akhirnya. Apalagi saya belum punya video untuk yang bayati selanjutnya. Jadi bayati yang sudah saya videokan, saya contohkan lagi supaya lebih jelas, ya. Supaya lebih jelas. Minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Sugiarto bagaimana Pak? Suaranya di sana jelas mboten? Mudah-mudahan jelas nggih. Tidak ada vibrasi, yang penting sinyalnya kenceng. Insyaallah jelas nggih. Ada lagi yang lain barangkali sudah monitor tapi malu untuk masuk, monggo, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Kita belajar bersama-sama dalam rangka mengetahui bagaimana sih apa saja jenis lagu-lagu di dalam seni baca Al-Quran. Karena ini sebagai panduan ya, sebelum kita melangkah ke dalam ayat-ayat suci Al-Quran, ini sebagai panduan untuk para pemula qari ya atau qari'ah yang bisa dimanfaatkan sebagai acuan ketika kita menerapkan ke dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Yang kedua, lagu soba. Lagu soba ini adalah lagu yang dalam Al-Quran yang bergerak ringan dan cepat. Ya, jenis irama lagu dalam membaca Al-Quran yang bergerak ringan dan cepat, berkarakter lembut, halus, dan bernuansa penuh kesedihan, ala-ala Timur Tengah gitu ya. Dan mampu menggugah emosi bagi para pendengarnya. Dan ini ya, lagu sobat juga masih ada tingkatan nadanya sama. Seperti bayati juga sama, lagu soba pun sama, mempunyai 4 tingkatan nada. Ada soba asli, ada soba awal maqam, ada soba mahur, ada soba bastanjar, ya, ada soba ma'al ajam. Ya. Kita contohkan yang karena ini irama lagu dalam membaca Al-Quran yang bergerak ringan dan cepat, berkarakter lembut, kemudian bernuansa kesedihan gitu ya. Nah, kita contohkan ini. Kita ambil contoh ketika kita ngambil soba yang mahal ajam, ya, soba yang mahal ajam. Contohnya Atal Bushara
bergerak cepat tapi bernuansa sedih. Ini ciri daripada lagu soba. Ya, tadi yang saya katakan, lagu soba sedih, lagu bayati terkesan lambat karena permulaan. Ya, biasanya bayati digunakan di awal dan di akhir qari membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Contohnya yang tadi, ya, yang bayati nurun nabi, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini ciri-ciri nada bayati. Kemudian soba yang tadi, ya, yang sedikit dinamis dan bernuansa sedih. Ya, ada 4 tingkatan tadi. Ada soba asli, ada soba awal maqam, ada soba mahmud, soba bastanjar, dan soba ma'al ajam. Ya. Ada lagi yang masuk, silakan. Ini baru Pak Sugiarto. Barangkali yang lain, silakan di komen. Barangkali ada pertanyaan atau sesuatu yang ingin disampaikan. Ya, kita kembali. Tadi soba bayati, ada soba bayati, soba, kemudian nada nahawan. Nahawan ini untuk melantunkan ayat-ayat Al-Quran yang bernuansa sedih juga. Yang bernuansa sedih, yang bernuansa apa ya, padang pasir sepertinya, seperti itu ya. Bagaimana sih cobanya? Kita coba kalau di nahawan, ya. Ilaka amran tajalli wa tajalli imma yafika ya husnat tasami. Ini lagu nahawan, lagunya sedih, seolah-olah kita terbawa ke dunia mana. Sedih kan? Itulah ciri dari nada nahawan. Nahawan memiliki beberapa tingkatan. Ada yang maqam nahawan yang usab, ada nahawan awal maqam, ada nahawan nakris, ada nahawan murakkab, ada nahawan jawab. Ya, jadi banyak variasi-variasi di masing-masing nama lagu. Makanya untuk belajar ya pelan-pelan ya, tidak bisa langsung petunjuk ya. Jadi kita harus sabar, kita harus sering latihan di rumah. Ya, tidak hanya mendengarkan saja, tetapi harus mencoba di rumah. Ya. Ini sudah setengah jam ya. Setengah jam baru Bapak Sugiarto nih. Barangkali ada yang lain yang ingin ikut serta, ya, tidak usah malu-malu. Ya, kita belajar bersama-sama. Ya, nanti kita lanjutkan kalau memang tidak ada yang masuk, kita akan lanjutkan ke lagu yang keempat. Ya, nanti setelah ini kita selesai, coba kita nanti siaran ulang lagi nanti di subuh, besok subuh insyaallah ya. Besok subuh insyaallah nanti dilanjut lagi ya. Sekarang kita akan lanjutkan tadi nahawan apa? Nahawan ada yang namanya nahawan usal,
nahawan awal maqam, nahawan nakris, nahawan murakkab, nahawan jawab. Nah ini yang awal, yang aslinya ya, tadi saya contohkan. Ilaka tajalli wa nada nahawan biasanya disematkan biasanya dengan lagu Hijaz, karena nanti biasanya ini akan menjadi awal atau setelah mau akhir ketika kita melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu adalah penjelasan bagaimana kita belajar dalam seni baca Al-Quran. Yang tadi saya jelaskan, yang pertama adalah lagu Bayyati, kemudian lagu Soba, lagu Nahawan. Nah ini 3 lagu ini pada malam ini kita jelaskan. Insya Allah nanti pada live streaming berikutnya kita kita lanjutkan dengan lagu-lagu yang lain seperti lagu Hijaz, lagu Rosh, lagu Shika, lagu Jiharkah. Jadi mudah-mudahan setengah jam ini bisa kita manfaatkan sebagai, mudah-mudahan termasuk thalabul ilmi, karena kita bisa saling berbagi ilmu walaupun sedikit. Mari kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan apa yang malam ini kita dengarkan, kita sampaikan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang berlipat-lipat dan manfaat untuk kita semua dalam rangka kita cinta terhadap Al-Quran dengan seni baca Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang, tapi inilah mudah-mudahan manfaat buat para pecinta seni baca Al-Quran. Terima kasih. Nanti insyaallah setiap ba'da subuh sekitar 5:30 kita live kembali dan melanjutkan apa yang telah saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan nanti bisa hadir dengan ikhlas lillahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam kita untuk belajar terutama seni baca Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.